Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi 2 resep kue tradisional yang laris banget buat ide jualan isian snack box. Untuk kali ini Mama akan membuat kue lapis tepung tapioka dan kue lapis tepung beras. Keduanya sangat cantik dan menarik, soal rasa dijamin enak banget, kenyal, dan legit. Cara membuatnya sangat mudah, praktis, cukup diaduk-aduk, dan bahan bakunya juga ekonomis ya teman-teman. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja ke proses pembuatan. Langkah pertama, siapkan panci. Mama akan merebus santan supaya kue lapis nggak mudah basi. Masukkan 800 ml santan. Santan ini didapat dari 1 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Lalu 250 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Lalu 1 lembar daun pandan. Aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk, ini setara setengah sendok teh. Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Lalu masukkan santan yang sudah dingin dan dimasukkan secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai santan habis ya teman-teman. Setelah selesai, saring adonan supaya nggak ada bahan yang mengumpal. Nah, ini sudah cukup, lalu aduk sebentar. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Adonan yang pertama beri pewarna makanan warna kuning. Mama pakai sedikit saja supaya warnanya soft. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Lalu adonan yang kedua beri pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Dan adonan yang ketiga beri pewarna makanan warna putih. Mama pakai 1/4 sendok teh. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah selesai. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan bunga jasmin. Ini diameter 7 cm. Lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Kemudian tuang adonan yang berwarna kuning. Sebelum dituang, diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan. Lalu tuang sekitar 1 sendok makan. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai.
Ini siap dikukus sebagian dulu, dan sebelumnya mama sudah panaskan klakat atau kukusan. Lalu masukkan cetakan. Kemudian kukus selama 3 menit. Nah, ini sudah 3 menit. Kemudian masukkan adonan yang berwarna hijau. Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Tuang masing-masing setengah sendok sayur. Kukus kembali selama 5 menit. Ini sudah 5 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna putih. Sebelum dituang diaduk dahulu. Masukkan sekitar setengah sendok sayur. Kukus kembali selama 5 menit. Ini sudah 5 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna kuning. Dimasukkan sekitar setengah sendok sayur. Jangan lupa ya teman-teman, setiap mau menuang adonan diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Lanjut kukus kembali selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna hijau. Kukus kembali selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Lalu tuang adonan yang terakhir, adonan yang berwarna putih. Tuang sekitar setengah sendok sayur. Adonan yang terakhir kukus selama 10 menit supaya kue lapis nggak mudah basi dan tanak. Nah, ini sudah 10 menit, aromanya harum banget loh teman-teman. Kemudian angkat. Ini kue lapisnya sudah dingin, teksturnya sangat lembut, dan ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi. Nah, hasilnya cantik banget, warnanya soft, dan teksturnya juga sangat lembut dan lentur. Tuh, lembut banget. Tata di cooling rack, keluarkan semua kue lapis dari cetakan, dan lakukan sampai selesai. Jika mau coba jualan, kemas dengan mika ukuran nomor 6X, alasi dengan daun pisang, lalu tutup dan stapler. Dan supaya lebih meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Oh iya, satu resep ini menghasilkan sekitar 19 pieces ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ini warna kue lapisnya soft banget, dan teksturnya juga sangat lembut dan lentur. Dan sekarang waktunya icip-icip, dan akan mama perlihatkan lapisannya. Ini lapisannya sangat kalis. Tuh, teksturnya lembut banget. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya beneran enak banget, sangat lembut, lentur dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Langkah pertama, siapkan wadah yang agak besar, lalu masukkan 250 gram tepung beras, 125 gram tepung tapioka, 250 gram gula pasir, ini opsional ya, bisa ditambah atau bisa dikurangi, setengah sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk, ini setara setengah sendok teh. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan 1 liter santan, dimasukkan secara bertahap, aduk sampai tercampur rata. Santan ini didapat dari santan kemasan ukuran 200 ml plus air ya teman-teman. Lakukan sampai santan habis. Setelah selesai, saring adonan supaya nggak ada bahan yang menggumpal.
Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak dan sisakan sedikit sekitar 100 ml. Bagian yang 100 ml beri pewarna makanan warna ungu. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk warnanya disesuaikan saja dengan selera. Nah, ini sudah cukup. Yang satu bagian beri pasta pandan secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Supaya warnanya nggak pucat, Mama tambahkan pewarna makanan warna hijau. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dan yang satu bagian lagi beri pewarna makanan warna putih. Mama pakai sekitar 1/4 sendok teh dan aduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan bunga sakura. Ini diameter 7 cm. Lalu oles dengan minyak goreng sampai rata. Nah, ini siap digunakan, dan sebelumnya Mama sudah panaskan kelakar. Lalu masukkan cetakan. Untuk lapisan yang pertama, tuang sekitar 1 sendok makan adonan warna ungu. Sebelum dituang, diaduk terlebih dahulu ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Lalu kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, tuang adonan warna putih. Sebelum dituang, diaduk dahulu. Maaf ya teman-teman, videonya nggak kerekord. Kukus kembali selama 3 menit. Nah, ini sudah 3 menit. Lalu tuang adonan yang berwarna hijau. Dituang sekitar setengah sendok sayur. Adonan yang ketiga dan seterusnya kukus selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Jadi menuang adonannya diselang-seling. Lapisan yang pertama warna ungu, putih, hijau, putih, hijau, putih, hijau, dan seterusnya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini adonan yang terakhir. Ini masih sama ya teman-teman. Tuang sekitar setengah sendok sayur. Nah, ini adonan yang terakhir, kukus sekitar 10 menit supaya kue lapis lebih tanak dan gak mudah basi. Ini sudah 10 menit, aromanya harum banget loh teman-teman. Kemudian angkat. Kukus kembali sisa adonan dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah kue lapis dingin, keluarkan dari cetakan. Bantu keluarkan menggunakan tusuk lidi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget dan teksturnya juga sangat lentur dan lembut. Tuh, lentur banget. Lalu tata di loyang, keluarkan semua kue lapis dari cetakan dan lakukan sampai selesai.
Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 21 pieces. Jika mau coba jualan, kemas dengan mika ukuran nomor 6, lalu beri stiker supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Ini teksturnya sangat lentur dan lembut. Akan mama coba buka lapisannya. Tuh, lembut banget dan kalis. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, sedikit kenyal, lembut dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih. Wassalamualaikum.